Kita bahas kita mulai ya. LPDP dulu aja lah. Ya, oke. Katu. Jadi kawan-kawan, saudara-saudara, hari ini kita ada narasumber yang kece dan super keren habis, yaitu Saudari Nisrina Iqbar. Nah, beliau merupakan seorang ULB LPDP yang pastinya memiliki banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan banyak prestasi. Berikut adalah beberapa prestasi dari Saudari Nisrina, yaitu pernah menjadi finalis Duta Generasi Berencana Kota Malang tahun 2016 dan top 10 Duta Hijau Radar Malang 2016 dan The First Runner Up Duta Lalu Lintas Malang, dan S1-nya dia selesaikan dengan prestasi cum laude, dan saat ini beliau sedang menempuh studi di Monash University dengan IPK 4 kemarin gitu ya. Nah, selain itu beliau juga merupakan seorang awardee Beasiswa LPDP. Nah, kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang bagaimana sih tips dan trik supaya bisa lulus Beasiswa LPDP. Nah, coba nih, barangkali bisa dipaparkan bagaimana sih awal mula daftar Beasiswa LPDP-nya. Jadi aku mau cerita dulu nih. Jadi dulu itu waktu aku S1, sebenarnya kebetulan aku selesainya itu sekitar 3,5 tahun S1-nya. Nah, setelah itu aku kan sudah selesai sidang, kemudian yudisium, penjajakan, dan semuanya udah everything is okay, everything is done so far. Kemudian LPDP itu dibuka, tapi sayangnya waktu itu aku belum wisuda, dan waktu itu aku nekat banget tuh, walaupun belum wisuda, belum punya ijazah, kemudian belum punya transkrip nilai, aku nekat untuk daftar LPDP gitu. Sebelum itu aku itu tanya-tanya banyak orang, Kak, kira-kira bisa nggak sih daftar LPDP itu pakai surat keterangan lulus atau SKL aja gitu? Banyak yang bilang itu nggak bisa dong, harus udah punya ijazah kayak gitu. Tapi I don't easily believe that. Fortunately, jadi untungnya aku nggak gampang kepengaruh gitu loh orangnya. Kalau aku belum nyoba sendiri gitu. Kalau pada akhirnya aku itu nyoba sendiri pakai SKL, walaupun aku belum wisuda posisinya waktu itu. Nah, jadi ternyata bisa lolos, dan aku pakai transkrip nilai sementara juga waktu itu, dan akhirnya lolos administrasi, kemudian lolos SPK. Itu pun aku sepertinya belum wisuda. Jadi setelah SPK, untungnya waktu mau wawancara itu aku sudah wisuda. Karena, antrian untuk wisuda waktu itu tuh kayak lama banget gitu loh untuk kuotanya full. Jadi itulah yang menyebabkan aku wisudanya agak lama, sekitar around 5 months menunggu. Nah itu. Jadi, akhirnya untungnya waktu mau wawancara itu aku sudah punya ijazah, udah punya transkrip nilai yang asli. Akhirnya aku bisa lolos sampai tahap wawancara kayak gitu. Jadi daftar awal bisa pakai SKL juga ya? Iya, betul. Jadi kalau kalian ragu-ragu daftar pakai SKL tuh bisa atau enggak sih? Belum wisuda tapi bisa daftar DP, keterima nggak ya? Bisa banget, karena saya contohnya kayak gitu. Dia harus punya jadi banyak nggak usah prestasi khawatir, ya? nggak usah ragu, silakan aja. Harus punya banyak prestasi I don't know, karena sebenarnya kalau daftar LPDP banyak hal yang diperhitungkan sih menurut saya oleh pewawancara atau oleh para penyeleksi beasiswa LPDP ini. Jadi nggak hanya dilihat dari prestasinya, tapi juga attitude, kemudian kepemimpinannya, organisasinya, dan lain sebagainya. Jadi don't worry if you don't have many achievements, kalian juga bisa kok daftar LPDP. Yakin aja bahwa apa yang kalian punya itu, kalian memiliki value, bahwa kalian itu bisa lolos dengan value yang kalian punya. Jadi masing-masing dari kita itu pasti punya nilai plus yang beda-beda gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi punya keunikan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Jadi don't worry with that. You don't have to be the same with me or to be the same with Mas Ismail. No, tapi jadilah diri kalian sendiri. Nggak usah mengada-ngada menuangkan hal-hal yang wow di CV kalian atau di formulir kalian, tapi semuanya itu bohong. No, it's better just apa adanya aja, dan tunjukkan apa yang kalian suka dari pengalaman hidup kalian, apa yang kalian punya, something positif. Apa sih yang sulit dari seleksi beasiswa LPDP teh? Sebenarnya nggak ada yang sulit sih menurut saya, dan itu wajar kalau misalnya tesnya seketat itu. Jadi ada 3 jenis tes kan ya dalam seleksi LPDP.
ada administrasi, kemudian seleksi berbasis komputer, dan juga seleksi wawancara. Dari ketiga hal itu bukannya sulit ya, pasti bisa dihadapi untuk kita semua. Kemudian, tapi dia itu sifatnya challenging gitu aja sih. Jadi nggak sulit, tapi challenging. Jadi ya itu, semuanya pasti ada sisi challenging-nya masing-masing. Kayak misalnya di administrasi, itu kita diminta untuk teliti dalam mensubmit semua jawaban kita, semua berkas-berkas yang kita submit, sehingga ya itulah challenge-nya. Kalau misalnya ada typo sedikit, maybe it will create another problem later during the interview session atau yang lainnya. Dan juga administrasi, walaupun itu terlihat sepele, tapi kita juga harus menyiapkan berkas-berkas yang sangat penting. Misalnya juga kayak TOEFL, nah di situ challenge-nya gimana kita bisa sabar untuk mendapatkan skor yang maksimal dan skor yang lebih dari kriteria yang diminta oleh LPDP. Kayak gitu sih. Dan juga untuk yang SBK sendiri, itu juga challenging menurut saya, bukan sulit ya, challenging. Karena kita diminta untuk mengerjakan soal-soal yang mungkin nggak biasanya kita kerjakan sehari-hari. Misalnya, waktu tes SBK diminta untuk ngerjain tes potensi akademik atau TPA, yang mana itu ada tes verbal, numerik, kemudian tes logika, kayak gitu. Nah, kebetulan saya kan jurusan bahasa Inggris, Mas. Nah, saya nggak biasa kan ngerjain matematika, udah lama, terakhir itu waktu SMK. Saya itu lulusan SMK ya. Ya, jadi terakhir itu SMK, ngitung-ngitung, dan SMK pun itu nggak banyak Mas matematikanya, nggak sebanyak anak SMA mungkin ya, seperti itu. Dan juga nggak terlalu yang susah gitu loh kalau SMK menurut saya, walaupun juga susah sih waktu itu. Nah itu, jadi udah lama, sekitar 4 years, itu saya nggak ngerjain soal matematika. Nah, disitulah challenge-nya, jadi saya lebih drilling ke soal-soal matematikanya, kayak pola bilangan, deret, dan lain sebagainya itu di soal TPA-nya dibandingkan dengan soal-soal verbal. Walaupun soal-soal verbal pun bagi saya yang jurusan bahasa Inggris, itu juga menurut saya susah banget. Karena kenapa? Karena kosakata yang keluar bahasa Indonesia ya, walaupun bahasa Indonesia, itu benar-benar nggak pernah saya lihat atau saya dengar di my daily life gitu loh. Jadi ya itulah challenge-nya pasti ada di setiap selection. Nah itu sih challenge-nya untuk yang the second selection ya. Kalau yang the third selection itu challenge-nya adalah karena ada tahapan verifikasi berkas dulu sebelum wawancara, we have to ensure that we bring all of the documents that we need, that we submit during the administration process, dan juga nah di situ juga challenge-nya ya, kalau ada yang ketinggalan itu kita bakal kayak hampir mungkin nggak akan bisa tes wawancara pada saat itu. Jadi we have to ensure that we membawa semua berkasnya. Selain itu pada saat wawancara sendiri itu juga challenge-nya bikin deg-degan banget. Kenapa? Karena pasti interviewer itu melihat kita, manner kita, terutama bagaimana sih sikap kita ketika kita datang, misalnya masuk ruangan, kemudian ketika kita ingin duduk di depan wawancara seperti itu. Nggak mungkin kan kita asal langsung duduk. Bagaimana sih kita menyikapi itu dari awal sampai akhir? Cara menjawab kita, apakah kita sopan ataukah kita nunduk mannernya. Jadi manner itu something simple, tapi juga yang paling terlihat gitu. Apakah kita percaya diri, apakah kita bohong, dan lain sebagainya. Dan juga ketika kita kita udah selesai nih wawancara, kemudian kita mau keluar ruangan, kita harus pamit dulu dong, nggak mungkin asal nyelolong dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana challenge kedua nih ya waktu wawancara, selain manner kita harus kita jaga, bagaimana cara kita menjawab, itu juga challenge gitu loh. Jadi kita harus menata bahasa kita sehingga bahasa kita itu tidak menyinggung mereka dan juga tidak terlihat seolah-olah kita itu menyombongkan diri, kita itu yang paling wow di dunia ini or something like that. No, jadi we have to ensure kita mengontrol bahasa kita gitu. Dan challenge yang ketiga itu banyak banget nih challenge ya, jujur aja nih ya, saya yang merasakan waktu itu kayak gitu. Jadi challenge yang ketiga itu bagaimana ya ketika kita ditanya-tanya oleh pewawancara dan kadang-kadang ada pertanyaan yang sensitif, kayak dari psikolog mungkin ya, sensitif berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan teman, sahabat, yang mana bisa mengingatkan kita. Ada. Ada Mas, jadi pertanyaan tentang keluarga yang kadang waktu di wawancara pertama, saya diwawancara oleh psikolog gitu, itu berkaitan dengan keluarga, persahabatan, dan lain sebagainya, yang mana itu mengingatkan saya itu tentang masa lalu, kemudian tentang struggle
sehingga saya Jadi, bisa jadi orangnya seperti sekarang kayak dibuat gitu. nangis jadinya waktu itu. Hampir nangis, tapi saya alhamdulillah bisa mengontrol diri sehingga nggak nangis dan juga nggak drama gitu loh jadinya. Nah, itu Apakah harus kalau kita kita nangis kontrol berarti itu juga. tandanya kita nggak lulus ya? Kalau kita nangis berarti nggak lulus. Nggak juga sih, nggak juga. Karena teman saya pun ada yang cerita dia nangis gitu ya. Mungkin tergantung juga nangisnya itu karena dia emang terharu atau karena emang dia akhirnya nggak bisa menjawab pertanyaan. It depends. Jadi kalau misalnya nangisnya terharu, that's good as well karena kita berarti punya perasaan yang dalam ya. Karena kita berarti emang benar-benar mengalami atau melakukan experience yang ditanyakan tadi seperti itu. Apa yang dinilai ya? Kalau dari itu, yang dinilai apa ya? Kalau dari wawancara? Ya, yang tadi yang perasaan kalau misalnya wawancara naik ke masalah pribadi itu yang dinilai apa sih biasanya? Iya. Kok mungkin masalah pribadi? Jadi menurut saya sih yang dinilai, ya pertama adalah mental kita gitu. Jadi apakah kalau kita ditanya tentang hal itu, apakah kita marah ataukah kita cenderung kayak lebay, akhirnya drama, mengasihani diri sendiri, seperti itu sih. Kayaknya itu yang dinilai yang pertama ya. Jadi cara kita menjawab itu lagi-lagi we have to be neutral, nggak perlu kita have so many dramas kayak gitu, nggak perlu kita berkata agar kita itu dikasihani. Karena you know in our life itu kita itu nggak mungkin juga nggak boleh juga merasa yang paling menyedihkan di dunia ini gitu loh. Jadi ya karena banyak sekali hal yang bisa kita syukuri gitu dalam dunia ini ya. Jadi ya itulah hal yang pertama mungkin karena saya bukan interviewernya, ini hanya kayak opinion saya gitu. Dan yang kedua itu yaitu tadi bagaimana cara kita menjawab menata bahasa ketika kita tertekan gitu sih ya. Apa pertanyaan paling sulit itu sih yang dinilai kayaknya. Pertanyaan paling sulit. Kan pasti ada gitu. Ya. Iya. Sebenarnya saya itu hampir sulit ya, bukan sulit sih. Atau enggak ada yang bikin sih. Atau enggak ada yang bikin sulit challenging. Banyak sih, Mas. Pertama, itu yang di wawancara pertama, itu kan ada 3 orang pewawancara ya. Yang pertama itu dari pihak expert. Jadi pihak expert itu pihak yang sesuai dengan bidang kita. Kalau saya kemarin kan mau masuk TESOL ya, atau teaching English to speakers of other languages, kayak pendidikan bahasa Inggris gitu. Jadi yang menguji saya waktu itu adalah dosen pendidikan bahasa Inggris juga, dosen UPI waktu itu. Nah, beliau itu menanyakan, salah satunya adalah skripsi saya kemarin. Jadi waktu itu sempet kayak saya itu sidang ulang gitu, Mas. Itu challenging banget. Dan menurut saya kayak, wah kalau saya sampai nggak master this my skripsi gitu ya, saya pasti nanti mungkin nggak lolos karena ini adalah kayak tugas akhir waktu perkuliahan saya, mana ini very important buat kelulusan saya gitu kan ya. So I have to be good in this section kayak gitu. Dan untungnya waktu itu saya membawa skripsi saya, Mas. Jadi aku bawa skripsi. Jadi kebetulan aku bawa skripsi, jadi udah nerka ini bakalan ditanya skripsinya waktu itu ya. Waktu itu kayak feeling aja sih, Mas, nggak tahu kenapa ya, feeling waktu itu kayak tepat gitu loh. Ya mungkin udah jalannya juga ya, jadi kayak aku bawa skripsi in case itu dibutuhkan atau ditanyakan oleh pewawancara, jadi I don't need to really explain anything di dalam skripsiku kayak gitu. Jadi aku tinggal ngasihin aja kalau beliau ingin tanya-tanya seputar skripsiku, jadi aku tinggal jawab aja kayak gitu. Nah, itu sih yang challenging dari pewawancara pertama ya. Kalau dari pewawancara kedua, dari LPDP, itu waktu itu ditanyain tentang apa aja sih yang pengalaman hidupku yang udah aku lakukan so far. Jadi aku cerita pengalaman hidupku dan itu mungkin akan menunjukkan atau mengecek apakah aku yang emang nulis CV-ku waktu itu yang buat aku submit. Jadi di CV kan pasti kita tulis kira-kira hal apa aja sih yang udah kita lakukan, mulai dari organisasi, seminar, dan lain sebagainya itu. Nah, itu mungkin juga dites di situ ya. Dan challenge-nya adalah ketika ditanya seperti itu, ditanya hal yang mana sih yang paling berkesan, yang paling berkesan atau yang paling membentuk diriku sampai saat ini, kayak gitu. Okay. Nah, waktu itu aku jawab semuanya itu membentuk
diriku hingga saat ini. Jadi nggak ada yang mana yang paling enggak kayak gitu. Enggak, semuanya aku sebutin kayak organisasi ini membentuk aku seperti ini, pekerjaan ini membentuk aku seperti ini, dan lain sebagainya. Ya, karena nggak mungkin kan, Mas, dari semua pengalaman hidup kita yang membentuk kita sekarang itu cuma satu. No, pasti semuanya itu membentuk kita sampai sekarang. Betul. Nah, terus jelas yang ketiga, psikolog, seperti yang tadi aku ceritain, yang ya mental itu pengen nangis dan lain sebagainya. Dan untuk wawancara kedua itu kan tentang nasionalisme ya, Mas ya. Mungkin yang menguji itu dosen nasionalisme or something, I don't know. Dan beliau itu karena saya jurusan bahasa Inggris, ya kan. Waktu itu challenge-nya adalah saya diminta untuk menjelaskan Pancasila, menyebutkan nilai-nilai Pancasila dalam bahasa Inggris. Wow. I don't know, it sounds difficult for me. Ya, alhamdulillahnya saya bisa. Dan feeling-nya, Mas, semalam sebelum saya tes wawancara itu saya udah feeling kayaknya nanti bakal diminta untuk tes Pancasila dalam bahasa Inggris deh, karena aku jurusan bahasa Inggris kan ya. Akhirnya aku catat nih, translate one by one, nomor 1 sampai 5. Kemudian aku coba deskripsikan Pancasila itu maksudnya apa, kemudian juga contoh real life yang aku jalani berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 sampai 5 itu apa aja kayak gitu. Ternyata emang keluar, dan alhamdulillahnya aku udah hafal gitu. Wah, hebat sekali ya, bisa keluar semuanya. Berarti alhamdulillah sih. Hal-hal yang akan ditanyakan ini sudah bisa diterka dari awal sebelumnya begitu ya? Sebenarnya iya sih, karena dari YouTube, kemudian dari blog-blognya award sebelumnya, itu sudah banyak sekali kayak diflorkan pengalaman-pengalaman mereka, terutama yang wawancara pertama. Kalau yang wawancara kedua, so far saya belum pernah dengar di YouTube juga, jadi itu hanya menerka berdasarkan feelingku aja gitu. Dan karena saya jurusan bahasa Inggris, I think it will be in English overall, jadi aku coba untuk translate semuanya, persiapin semuanya dari awal agar lebih siap gitu loh, Mas, kalau dapat pertanyaan apapun gitu. Iya, kalau jadi Nisrin ini, wah, yakin sekali bakal lulus kalau saya. Orang udah punya prestasi, sudah punya pengalaman, dan pertanyaan-pertanyaannya sudah bisa dijawab semua. Nah, kalau saya ini baru mulai daftar misalnya, tidak memiliki prestasi sebanyak Nisrina, kemudian tidak mengetahui tentang LPDP, apa nih tips dan trik bagi saya untuk daftar BES LPDP gitu Teh? Jadi kalau misalnya tip 1, kita tip 2, nggak punya tip 3 prestasi, barangkali ya. Oh ya, ya kalau misalnya kita merasa kita nggak punya banyak prestasi, mungkin kita nggak pernah ikut lomba, kompetisi, that will be fine, karena ada hal lain yang bisa kita up gitu, yang bisa kita angkat sebagai value kita agar kita itu bisa diterima LPDP. Misalnya, keikutsertaan kita dalam kegiatan organisasi, kepemimpinan, dan lain sebagainya, itu juga merupakan nilai plus buat kita, yang mana bisa kita tunjukkan ke pewawancara bahwa kita itu good loh, gitu. Kita itu deserve loh buat jadi award di LPDP. Dan juga setahu saya ya, berdasarkan lirik lagu LPDP yang integritas mengabdi, profesional melayani, lah itu. Nah, kelima hal itu mungkin kita harus punya gitu loh. Jadi tunjukkan bahwa kita itu punya integritas, oke? Nah, kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa kita itu punya nilai kepemimpinan, kita punya pelayanan at least 1, kayak gitu. Kita punya pernah ikut kegiatan volunteer mungkin, dan kegiatan volunteer itu nggak harus kegiatan yang besar, kegiatan yang super wow, yang masuk di koran dan lain sebagainya itu, no. Waktu itu kegiatan volunteer saya itu mengajar bahasa Inggris dan matematika waktu itu untuk anak-anak SD, anak-anak sekolah, ikut volunteer seperti itu, dan itu cuma di kampung aja kok, nggak pernah diliput oleh koran, jadi simple aja. Dan juga saya juga cerita, saya itu karena tentor privat juga ya di Malang, jadi saya juga sempat memberikan les gratis bahasa Inggris buat anak-anak les privat saya, dan itu mungkin selama beberapa minggu kayak gitu. Nah, itu juga termasuk salah satu pengabdian walaupun kecil gitu loh. Nggak semua orang bisa melakukan hal ini gitu kan ya, kita bilang gitu aja. Kemudian pengabdian yang lain, saya juga pernah dengar teman saya bilang, kebetulan dia LPDP santri gitu ya, dia bilang, dibilangin oleh pewawancaranya kayak gini, jadi kamu itu cari pengabdian itu nggak harus yang tinggi-tinggi, dia karena dia bilang itu dia nggak punya pengabdian gitu kan ya. Mungkin bagi dia waktu itu adalah pengabdian itu harus yang wow, harus yang besar. Kemudian pewawancaranya bilang seperti ini, kamu pernah kayak
membantu membersihkan pondok dan lain sebagainya, piket dan lain sebagainya, itu juga salah satu pengabdian loh kayak gitu. Jadi gitu. Jadi pengabdian kita itu nggak harus yang wow, yang langsung besar, no. Ya, kecil-kecil aja itu juga termasuk pengabdian. Jadi macam-macam. Nah gitu sih. Iya. Nah, katanya nih selain menjadi PUBG LPDP, sekarang dia juga sedang menempuh kuliah di Australia di Monash University dan kemarin mendapatkan IPK 4. Nah, bagaimana ceritanya itu bisa dapat IPK 4? Sementara kita kuliah di Indonesia saja belum tentu dapat IPK 4. Nah, Nisrina bisa kuliah di Australia dengan IPK 4. Gimana caranya bisa dapat seperti itu, Teh?